Modul 1.4 Koneksi antar materi tentang budaya positif. Saya Ida Ayu Mahadewi, CGP Angkatan 11 Provinsi Bali. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dua, yaitu ada dari faktor eksternal ataupun dari faktor internal. Kalau dari faktor eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian dari faktor internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu tujuannya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid, dan harus diterakan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Kaitan budaya positif terhadap pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, visi guru penggerak. Budaya positif terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian budaya positif yang kedua terhadap nilai dan peran guru penggerak itu adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus dijalani bersama. Kemudian budaya positif kaitannya dengan visi guru penggerak, yakni salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak itu adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada siswa. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah belajar memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan itu adalah sebagai pemantau, padahal yang seharusnya adalah saya sebagai manajer, yaitu menangani masalah dengan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam penerapan modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering ribut di kelas saat belajar ekonomi adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya-budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai pemantau. Perasaan saya saat itu merasa bersalah karena telah memberikan konsekuensi kepada siswa saya yang melakukan kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya mempraktekkan satu tahap saja, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan menanyakan kebenaran atas pelanggaran yang dibuat oleh siswa dan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau di sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses budaya positif adalah melakukan kolaboratif dengan orang tua siswa agar budaya positif ini bisa dikembangkan di eksternal sekolah sehingga menjadi suatu kebiasaan saat berada di lingkungan sekolah ataupun dimanapun. Baik, sekian pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak.